Halo, ketemu lagi di ruang ngobrol. Tapi kali ini kita banyakan nih orangnya. Biasanya cuma saya sama Mas Gabe gitu untuk bahas di ruang ngobrol. Sekarang ada Mas Jojo, ada Faisal, dan ada Mas Gabe lagi. Halo. Penuh sekali tapi kita tetap social distance ya. Yes. Feeling distance. Kita socially distant. Mananya. Kita Feeling distance. Ini ada penggaris gak nih? kita tuh gak akrab aslinya. Kita nggak akrab. Saya nggak tahu nih soalnya. Oke teman-teman, ini juga tampilannya agak berbeda, kameranya juga agak berbeda, dan mungkin nanti durasinya juga agak berbeda dari yang biasa-biasanya gitu. Oke. Nah, ini kita spesifik akan membahas soal bercosplay gitu. Jadi, yes, event-event cosplay sekarang ini yang offline mulai bergerak lagi nih, menggeliat lagi karena pandemi juga mudah-mudahan bisa semakin jauh dari kita semua. Amin. Banyak yang udah divaksin dan Amin. kesadaran kita akan kebersihan juga makin meningkat. Ya, Amin. mudah-mudahan coronanya hilang lah. Amin. Nah, oke, Dan jobnya balik. ya. Yang amin sih itu. Oke, teman-teman, khusus untuk cosplay ini kita kan banyak ngelihat baik itu event offline ataupun online itu kan cosplayernya sendiri ataupun yang mengomentari atau para cosplayer itu juga kita bisa cek di berbagai media sosial lah gitu. Nah, kalau saya sendiri sih kok ngelihatnya netizen mungkin kita juga termasuk di dalamnya gitu. Netizen itu kok berkomentarnya lebih lebih menohok sih, maksudnya dulu parah gitu, dulu main body shaming segala macem, tapi sekarang tuh lebih seenaknya lagi sih kayak gitu. Nah itu tuh kira-kira gimana kalau kalian mengalami itu atau apakah pernah menjadi netizen yang seperti itu atau menurut kalian tuh sebetulnya netizennya tuh hanya berkomentar atas apa yang mereka lihat aja gitu. Gimana Mas Gabe? Sebenarnya gini ya, kita akan coba fokus belum. Kita akan coba fokuskan. Jangan mainan aja, perhatikan malah mainan. Sini mainannya. Jadi kita akan bahas mungkin lebih gampang ke event yang belum lama ini ada di Facebook ya. Ya kan? Oke. Ada Itu sebuah event tahunan terbesar. Event tahunan yang terbesar biasanya digelar secara offline. Sorry. Kali ini mereka menggelarnya secara online di mana teman-teman cosplayer ya kan bisa berfoto atau mengirim foto mereka untuk nanti dipajang di page mereka ya kan, diberi nomor, diberi nama karakter, jadi semua orang bisa lihat. Sebenarnya ini bukan hal baru ya, udah ada banyak juga page serupa yang mendisplay cosplay kalian gitu, biasanya sesuai tema atau mungkin umum. Cuman kali ini yang mau kita bahas kan tadi seperti dikatakan Mas Bagas, komen-komennya yang mengomentari foto-foto cosplay tersebut. Atau memang cosplayernya yang layak untuk dikomentari atau seperti itu ya. Kita belum tahu lah. Kalau dari saya, ya benar sih. Zaman saya nggak mau bilang zaman dulu ya karena ini nggak dulu banget gitu. Anda kembali. Iya. Nggak usah gitu. Anda event di Jepangan yang itu loh, yang tahun 40-an. Tolong dilipat. Ya, event di Jepangan tahun 40-an yang Itu disuruh namanya perang dunia. Iya, yang disuruh gali parit sawah. Oh iya. Romusa Dai Matsuri. Romusa Matsuri. Event di Jepangan. Dulu kalau misalkan kita ada temen yang cosplay, karakter apapun, bahkan dengan prop yang sederhana ya. Seadanya. Nah ini dia. Sederhana bukan seadanya. Oke. Betul. Kalau seadanya itu apa yang ada diambil dan dia merasa mirip. Yep. Ya kan? Katakanlah saya pakai kacamata, saya cosplay Harry Potter. Itu seadanya. Oke. Tapi kalau semampunya atau cukupnya, itu ada effort plus. Kayaknya kita bahas juga seadanya ini. Iya. Ada effort plus untuk memiripkan dia dengan karakter yang dia cosplaykan. Katakanlah untuk cosplay Harry Potter, dia nggak hanya sekedar ambil kacamata, dia ambil kacamata, toga, ya kan, tongkat sihir tentu saja, dan mungkin sapu tetangganya. Semirip mungkin. Semirip mungkin, at least rambutnya di belah tengah. Dan itu codetnya di sebelah sini. Itu salah, di sebelah sini. Ya. Betul. Maaf. Jadi ada effort walaupun buat dia itu udah maksimal, kita yang melihatnya itu masih minimal. But that's okay. There is an effort. Nah, sekarang budaya untuk mengatain yang seperti itu jadi makin lost doll, jadi makin liar gitu kan. Wah, lagu dong. dimana kalau dulu kita lihat orang seperti itu, walaupun effortnya kelihatan buat kita masih sederhana, kita udah wah keren, responnya bagus banget gitu kan, wah ada yang jadi ini gitu, apresiasinya ada tinggi gitu. sekali. Tinggi sekali. Tapi sekarang waduh, saya nggak tega ngomongnya men.
Ada memang, saya juga pernah alami, tapi Ya, yang tahun lalu kan dirimu juga mengirimkan foto kan? betul, iya. Oke. Hampir Tahun setiap ini tahun juga kan ya? Tahun ini juga. Oh, Juga. iya. 3 kali. Saya nggak mau lihat berarti. Nggak mau lihat. Saya cosplay, iya. Oke, oke. Saya cosplay Invisible Woman, jadi nggak Oh, begitu. Masya Allah. polos. Berarti Saya memang shock. terasa ya bahwa ada pergerakan komentar dari netizen Iya. yang memang lebih skalanya, maksudnya daripada yang tahun sebelumnya atau gimana Mas? Betul, iya memang. Jadi ada di mana yang dulu lebih ke apresiatif, sekarang mereka lebih seperti apa ya istilahnya ya, komentar asal lewat aja gitu loh. Istilahnya kalau zaman sekarang login. Oh, I hate that. Oke. I hate that. Siapa yang berani login di tempat saya Ninggal unlock. jejak. Ninggal Ya, jejak. ninggal Itu jejak. nggak bagus, man. Itu tradisi jelek banget. Dan Indonesia terkenal Hit and sebagai run lah. Hit and Hit run and run. ya. Terkenal sebagai netizen paling nggak sopan di dunia karena kita nggak punya pendidikan netizenship. Ya kan? Wah, perlu diadakan ya. Perlu. Kita mau bikin Tender baru. Tapi itu yang menariknya. Yang menariknya adalah bahwa itu merembet nggak hanya menyerang orang luar. Biasanya kan nyerang orang luar tuh ya. Sekarang nyerang orang Bali kita juga gitu. Oh, benar. Dan kadang ini belum lama baru kemarin kalau nggak salah that bad sampai kemudian ada yang bunuh diri. Oh iya, yang sebelah mana itu? Kasus yang mana? Kok sebelah mana sih? Kasus yang mana? Adalah pokoknya profitnya anime gitu kan gampang. Oke. Banyak itu. Banyak. Ya itu tadi dari Mas Gabe, mungkin nanti pembicaraan kita kan akan terus bergulir tentang hal ini. Kalau dari Mas Faisal sendiri, kalau nggak salah kan akhir-akhir ini dirimu juga bercosplay kan di Solo, champion. kalau nggak salah gitu ya. Ya. Jadi menang juara yang tak diharapkan kan? Iya. Oke. Habis menang diusir. Iya. Menang Nah, ya pergi. Beberapa kali kan dirimu datang tuh ke acara Iya. cosplay, melihat. Nah, tapi teman-teman kita juga nggak ngomong atau bicarakan sebatas cosplay yang arahnya lebih spesifik ke Jepangan Iya. gitu. Tapi untuk semua kayak misalnya ada Comic Con, ada Iya. apalagi ya? Ya, hal-hal ini semacam pengantar Hello tadi Fest, ini kan karena Hello memang Fest, segala macam. pengantar ini kan karena memang konteksnya event yang terbaru memang event Jepangan kan. Yes. Event Jepangan. Nah. Tapi ya seiring berjalan waktu peserta di event itu sendiri juga cosplaynya beragam. Ada yang cosplay, bahkan ada cosplay Mak Lampir sempat loh. Oh, oke. Mak Lampir juga Ada, sempat. ada, Jadi ada. memang sebenarnya walaupun memang frame-nya Drama Korea juga ada. iya konsep di Sableng. event di Jepangan, tapi sebenarnya tipe cosplay yang terlibat di dalam itu sangat luas. Beragam sekali. ya. Beragam. Oke. Bahkan kononnya berdasarkan satu info yang saya dapat, foto Spider-Man cukup banyak sekali di event kali ini. Oh. Nah, baiklah, Mr. Faisal, silakan Gimana ya pendapat Anda? kalau saya lihat dari berbagai macam, kalau saya kan memang lebih aktif ke media sosial juga ya. Iya. Maksudnya kan Facebook, Instagram segala macam. Ini kita disponsori Facebook nggak? Omni English. Oh ya. Oh. Omni, terima kasih Omni English. Think. Omni Man. Itu orangnya. Jadi kalau misalkan saya pribadi melihat kemarin belum lama ini, seminggu lalu lah kira-kira sebelum di saat tag video ini ya, seminggu sebelum tag video ini saya ke Solo waktu Iya. itu dan yang mengikuti sebuah lomba dan alhamdulillah menang lah istilahnya. Jamur champignon. Champion. Jadi di situ saya melihat memang ada beberapa hal yang tidak saya temukan di internet. Oke. Iya, justru tidak saya temukan di internet. Nanas Jadi gini, misalnya? hah? Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalkan ada orang ketemu langsung, mereka hai, tapi di internet itu bisa gontok-gontokan. Oh. Ini kostumnya oke. kurang ini nih, kurang ini. Lah, kenapa nggak bilang langsung? Kalian ketemu loh satu sama lain. Gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini mungkin bukanlah sesuatu hal yang dianggap wah bagi orang-orang awam ya, tapi bagi kita sebagai seorang cosplayer, atau kita bukan cosplayer, maksudnya kita sebagai seorang pengguna kostum, Peraga kostum profesional. itu akan menjadi sangat krusial kalau misalkan memang ada orang yang mungkin kita tahu, mungkin kita kenal, nggak ngomongin di depan langsung kostummu jelek gini, tapi ngomong di belakang, ngomong sama orang lain, apalagi di internet, ini tuh orangnya gini kok bisa sih menang, kok bisa sih ini. Nah, hal-hal seperti ini melanjutkan kata Mas Gabe tadi, kalau misalkan tentang netizenship segala macam, ya menurut saya memang ada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan kekurangan kita secara langsung. Ada juga yang iki wong kurang, tapi nek misalkan aku ngasih tahu takutnya orang ini tersindir atau iya. gimana, Kekhawatiran itu. Tapi jatuhnya malah di internet. Jatuhnya malah ngomongin sama orang lain ya. Jadinya troll malah ya. Jadinya Iya. malah hal-hal seperti itu sih. Jadi kalau yang saya lihat sih tidak sepenuhnya pure kesalahan antara suka ngatain atau segala macam, tapi mungkin ada juga
atas asas ketidaksengajaan atau kesalahpahaman. Kayak gitu sih. Kalau dari saya seperti itulah kira-kira. Karena ya beberapa kali mungkin teman-teman yang nonton ini juga sering ya ke event-event cosplay gitu ya, dimanapun tempatnya gitu. Tapi yang barusan Mas Faisal bilang adalah kebetulan dalam jangka waktu yang nggak terlalu lama, hal-hal yang tadi Mas Gabi terjadi di internet, di Facebook terutama, itu dia mengalami hal yang berbeda di event cosplay. Kalau nggak salah lumayan gede ya di Solo kemarin. Maksudnya untuk hitungan sebuah event kecil yang baru muncul besar, betul yang baru muncul habis pandemi. Iya, itu termasuknya lumayan besar. Iya. Oke, kalau Mas Jojo sendiri ngelihat perkembangan ini gimana? Pertama dalam bahasa Inggris. Saya lagi nggak bisa, maaf. Oke, jadi pertama kalau kita membicarakan soal event cosplay yang diadakan di internet, ada dua hal yang bisa dibicarakan. Yang pertama kelakuan netizen itu sendiri. Yang kedua adalah soal cosplay. Kalau kita ngomongin netizen, Mas Gabi sudah cukup banyak bahas ya netizen, bahwa netizen itu memang bahwa ternyata memang untuk bisa berselancar mendengar dan menerima apapun dan memberikan apapun di internet itu punya ilmu sendiri. Dan istilahnya kalau kita punya tata krama di dunia nyata, kita juga perlu tata krama di internet. Kalau ada ilmu kewarganegaraan, kita ada ilmu kewarganegaraan internet. Nah, itu satu hal. Tapi poin kedua yang mau saya sorot sebenarnya adalah cosplay itu sendiri. Karena bagaimanapun cosplayernya apa kostumnya? Cosplay. Karena bagaimanapun cosplay itu kan adalah sebuah karya seni yang elemen utamanya adalah meniru dan memamerkan. Nah, kalau ketika kita menaruh di internet dan mengharapkan istilahnya respon netizen yang baik ya, respon netizen yang baik bukan cuma puja-puji, tapi setidaknya respon yang baik dulu. Dan nggak hanya di internet ya maksudnya? Iya, di dunia nyata ya. Di dunia nyata kayak gitu, apalagi di internet yang ngelihat kan tidak terbatas. Tentunya kita harus menampilkan karya kita sebaik mungkin jika kita ingin mendapatkan respon yang baik. Jangan seadanya tadi. Jangan seadanya. Nah, tapi bagaimana mungkin kalau kita sendiri pengen mendapatkan respon yang baik, tapi kalau ternyata karya yang ditampilkan itu juga tidak baik. Itu yang pertama. Terus lanjutan yang kedua, kalau buat saya yang saya amati ya, kadang di beberapa ini untuk cosplayer nih ya, di beberapa cosplayer itu ada yang tidak bisa membedakan mana karya dan mana dirinya. Karena di dunia cosplay itu cukup batasan itu cukup lebur. Kenapa? Karena karya itu nempel di diri kita. Ya kan, apa yang kita buat kita kenakan, otomatis karya itu adalah diri kita juga. Nah, jadi ketika sudah ada komen-komen yang buruk, entah karena memang kelakuan netizen yang tidak punya akhlak atau karena memang karyanya yang kurang baik, akhirnya itu semua diserap secara personal. Nah, padahal kan kalau buat saya sendiri ya, kalau misalnya seandainya saya mendapatkan serangan kayak gitu, saya akan selalu mengalihkan kritik dan apapun itu ke karya saya, bukan diri saya. Karena apa yang saya tampilkan di internet atau di muka publik itu adalah bukan pribadi, itu karya saya gitu. Pribadi saya itu sesuatu yang lain kayak gitu. Jadi saya tidak akan mengambil itu secara personal, intinya kayak gitu. Jadi memang kalau dilihat masalah itu ya menurut saya ada 3 tadi sih, ada dari netizennya juga, dari gimana kita harus mempresentasikan cosplay kita, terus yang terakhir itu gimana kita harus menerimanya. Karena jangan sampai kita menganggap apa yang kita tampilkan itu adalah diri kita. Apalagi kalau kita sampai secara aktif menutupi identitas kita dengan identitas diri kita sebenarnya dengan identitas yang lain di dunia cosplay. Misalnya saya memberikan nama saya Jojo apa ya? Huta Barat. Jojo Huta Barat. Tapi sebentar, Sar. Itu sah dong berarti kalau misalkan kita menggunakan nama lain untuk melakukan sesuatu. Tentu saja sah, karena itu kayak nama pena atau nama panggung kayak gitu. Asal intinya adalah kita bisa memisahkan itu. Nah, kadang beberapa orang kan mereka menutupi dirinya sebenarnya dengan identitas nama panggung yang lain, tapi ketika ada kritik atau hal yang tidak enak disampaikan ke persona panggung itu, yang nerima malah identitas dia yang sebenarnya. Jadi ribet kayak gitu. Jadi bagaimanapun ya, selain kita nggak membicarakan kelakuan netizen di luar, kita juga harus bisa membentengi diri sendiri sih. Intinya kan dimulai dari kita sendiri dulu kan. Intinya dari kita sendiri. Iya. Ya kalau kita karena saya ngalamin sendiri, contoh aja. Saya ngalamin sendiri ketika foto saya atau saya ada di event gitu kan. Responnya juga orang-orang kalau pas ada di event, bagus, minta foto gitu kan. Dan kebetulan saya nggak pakai nama itu, Mas juga nggak punya nama panggung gitu kan. Jadi ya Anda punya nama belakang panggung. Karena emang ngurusin gitu, nyapu. Jadi emang saya Gabe Nur Cahyo gitu aja. Janitor nomor 1. jadi Gabe Nur Cahyo. Tapi Gabe Nur Cahyo yang di panggung dengan Gabe Nur Cahyo yang sehari-hari kerja
Senin sampai Jumat itu orang yang berbeda gitu. Cuman banyak juga yang orang kemudian lebih melihat tampilan muka fisik. Ya. Nah itu. Jadi semisalkan ini yang paling terakhir ya. Habis Saya- ini mau kemana? Jangan. Saya cosplay jadi ini. Saya cosplay jadi Juggernaut. Oke. Ya kan? Contoh cosplay jadi Juggernaut. Of course, saya bukan Caucasian. Saya bukan orang kulit putih ya kan. Saya orang Asia. Saya lahir di Jogja gitu kan. Kulitnya hitam karena banyak main layangan. Nah, saya pakai kostum Juggernaut. Dibilangin dong, masa Juggernautnya hitam mukanya kayak Soeharto gitu. Soeharto saja tidak hitam. Udah ya, one. Yang kedua, Hati-hati bagi Anda yang mengatakan ini besok hilang. siap-siap lo. Ntar siapa yang nanya itu? Nah, yang buat saya annoying itu adalah, wah, Juggernautnya kurang putih. Juggernaut tuh hampir seluruh badannya tertutup logam. Mungkin komentar yang bisa dirimu terima adalah kok Juggernautnya nggak CGI. Nah, kalau Itu juga menanggapi Mas Gabe itu tadi menarik ya, bahwa cosplay itu kan memang karena basicnya meniru. Tapi apa yang kita tiru itu kadang memang sering kali dan kebanyakan memang tidak bisa mirip dengan diri kita atau orang kebanyakan. Iya. Kayak gitu. Tapi ya namanya sebuah karya seni kan itu bebas diekspresikan bagi saya itu bebas diekspresikan dan dipraktikkan oleh siapapun. Asalkan tentunya kostumnya tentunya tidak seadanya ya. Iya. Jadi katakanlah kalau saya mau jadi Harry Potter, Mas Gabe mau jadi Harry Potter, mungkin wajahnya jelas tidak mirip, kita bukan Caucasian. Enggak. Tapi dilihat dari kostum kan niat. Jadi ketika orang lihat, oh ini orang mau kostuman Harry Potter. Gitu. Nah intinya juga kita harus bisa membedakan sih mana cosplay yang for fun yang bisa dilakukan siapa saja, mana cosplay yang kompetisi yang kira-kira menuntut akurasi. Apalagi yang mau dijadikan karir. Betul, apalagi yang mau jadi Jadi karir ini agak menambahkan atau pekerjaan sampingan. Saya mau menambahkan sedikit tentang identitas tadi. Saya kapan? Sebentar. Ini menanggapi Mas Gabe lagi soalnya. Silakan logos dulu, logos mau komen dulu. Kamen Rider logos silakan. Jadi kalau membicarakan soal identitas sebenarnya saya juga ingin meluruskan sedikit. Jadi mungkin ini Mas Bagas dan Mas Gabe adalah orang yang istilahnya di dunia cosplay itu juga sudah angkatan awal, mungkin angkatan pertama Tapi bukan sekali. cosplayer, Pak. Tapi maksudnya cosplay masuk mereka sudah merasakan gitu loh. Nah, hal-hal Iya, seperti ini yang harus kita luruskan adalah bahwa kalau kita berkesenian ya, bercosplay itu berkesenian itu karena kita melakukan peran tersebut sebagai cosplay atau karakter tersebut, bukan misalkan kalau sekarang itu secara digarisbesari cosplay itu harus Jepangan misalkan atau harus US kan tidak kan? Atau harus apalah. Iya, harus apalah. Tapi maksudku maksud saya di sini adalah bahwa kalau misalkan kita bercosplay itu adalah kita memiliki identitas yang kita mainkan itu loh. Kayak gitu. Menjadi karakter tersebut. Kayak gitu. Itulah kenapa namanya cosplay. Iya. Ya kan? Jadi yang namanya Vikram juga boleh jadi Tanjiro, nggak masalah gitu loh. Ya kan, masa kita harus sesuai ras kita untuk bisa jadi karakternya itu. Kalau saya mau jadi apa, saya Dwayne Johnson. Tapi mungkin kurang tahu juga, mungkin karena kultur, karena kalau saya ke ICC membandingkan event di Jogja dengan di Jakarta, kalau di Jakarta itu orang segala macam bentuknya bebas memerankan karakter dengan bentuk yang macam-macam juga kayak gitu, dan itu tidak ada yang pernah mempermasalahkan kayak gitu. Tapi Terutama ketika sampai ke internet iya, jadi tapi masalah. sepertinya kalau di Jogja secara kecil, ini nggak ngomongin internet, di Jogja secara kecil kok beda ya. Itu mungkin hanya kultur saja sih. Atau mungkin itu pengalaman pribadi. Siapapun, Iya. bisa Jojo, bisa Gabe, bisa Faisal, bisa saya sendiri. Nah, kalau Mas Bagas sendiri? Kalau saya sih tugasnya merangkum. Kok Notulen ya. Anda bisa lihat rangkumannya ada di sini, ada di layar ini. Jadi gaji apa ya? kita Ini tuh hal yang sudah lama terjadi, sedang terjadi, dan mungkin akan selalu terjadi kan gitu. Jadi memang ada kalanya teman-teman termasuk kita yang merasa bahwa kita harus punya tata krama sopan santun di dunia nyata, tapi justru karena di internet siapa yang bisa ngatur kita? Iya. Jadi kita nggak perlu diatur-atur seperti itu. Oke lah, itu satu hal. Tapi tadi kita bahas soal cosplaynya juga, soal bahan bakunya juga, soal karakternya juga tadi. Tapi sebenarnya mungkin kata cosplay itu sendiri buat saya kurang satu huruf. T. Cosplay, karena ada harga yang harus kita bayar. Ya. Gitu. Iya kan? Bermain Masuk akal. ongkos. Iya, jadi kalau kostumnya iya bermain ongkos, tapi kan kita being the karakternya juga ada harga yang harus kita bayar gitu. Apakah kita menjadi karakter bercosplay dengan baik terus kemudian kita dibayar dengan bagus, atau kitanya yang tampil dan kemudian tidak memuaskan banyak orang, maka kritikan ibaratnya
bulian itu datang ke kita dan itu yang kita harus terima. Saya Itulah bayaran. Kalau kita. bahasa Inggrisnya itu apa ya? The toll it takes on you ya Mas Gabi. Yes. Tapi ya benar sih, maksudnya ini hal yang dibilang Mas Bagas ini, waktu yang kamu luangkan, effort yang kamu luangkan untuk jadi karakternya itu kan nanti akan tercermin juga di setiap momen di mana kamu terekam, baik itu melalui kamera, foto maupun video ya kan, ataupun ketika kamu ada di event. Pasti ada cameo ya. Pasti ada. Nah, bukan cameo aja sih. Maksudnya candid gitu lah. Iya. Candid. Nah, ini guys, ini yang menurut saya, sorry to say, banyak yang enggak mau meluangkan ke situ. Banyak yang memilih untuk I'm just gonna go for the dress, I'm just gonna go for the look, Dan then berharap I don't give an F about the character. Itulah kenapa banyak banget karakternya cewek ya. I'm gonna talk to you girls. Ya, karakter cewek berbeda, tapi semuanya pamer ketiak. I'm gonna ask you that. Why? Kasih saya jawaban. Panas. Kenapa? Iya. Kalau saya punya jawaban. Iya. Karena cosplay itu adalah basicnya adalah memang meniru. yes. Yang ditiru Seperti itu. sudah bawaannya seperti itu karena itu kan fetish yang diciptakan industri. Then it's not cosplay man, it's not being the character, tapi kamu menjual fetish, kamu jual kamu berlaku sebagai karakternya, bukan karena kamu pengen jadi karakter itu, tapi karena banyak orang yang fetishnya di sini, and you cater to them biar bisa dapat like. Tapi sebenarnya kalau ngomongin fetish itu hak masing-masing ya kalau orang True, mau menggunakan betul. mau memamerkan itu. Cuma kadang Tapi ini bukan Indonesia Layar Club. iya, untuk mau dipamerkan saja kostumnya kurang. Ya. Ini yang Agree. sepertinya yang kalian bicarakan tadi, yang Jojo dan Gabe bicarakan itu maksudnya Gabe adalah ada karakter yang memang berpenampilan perempuan, karakter perempuan, entah dari IP intellectual property manapun. Itu berpakaiannya atau looknya terbuka, tapi beberapa dari cosplayer itu menggunakan itu hanya untuk tampil saja, bukan being the karakternya. Being the karakternya. Maksudnya mungkin seperti itu gitu loh. Jadi memang ya sudah jadi ajang Jatuhnya drafur kalau menurutku. ya terserah itu Ya, orang mau itu menilai apa, tapi kan itu orang jadi apa gitu. jadi komoditi untuk Iya, di untuk foto atau iya. dipamerkan gitu. Nah, tapi yang tadi Jojo bilang ya boleh-boleh saja Ya, bahwa ada orang cosplayer perempuan yang memerankan bener-bener being the karakter. Anggap saja misalnya Keiko Kamen. Misalnya ini hanya misal ya. Saya Kamen asumsikan yang mana kalian ya? tidak mengerti Waktunya itu. Kiko. Ya. Oh, bukan. Jadi tapi kan boleh. Boleh. Kalau boleh. misalnya Ya, boleh. bener-bener full secara 100% menjadi karakternya, bagaimana dia bertindak, tanduk, terus actionnya segala macam kan boleh. Sah. Nggak ada masalah, walaupun itu nanti ada kritik sana sini atau bully sana Efek sini. samping atau- lah Iya, itu. itu Iya. efek samping. Tapi kan itu juga nggak bisa dikesampingkan Mas Gabi. Bayonetta yang baru. Bayonetta. Nah, ya, kan? kira-kira seperti itulah. Jadi Kekiniannya. memenuhi unsur sahnya tadi oke. Tapi kalau Mas Gabe juga maksudnya adalah being the karakternya kan. Kalau Iya. misalnya mau beneran ya beneran, Ya, beneran aja. Jangan cuma datang dengan pakaian itu kan. Iya. Masuk akal. Sayang karena cosplay itu kostum dan playing. Kalau kamu cuma kostumnya doang, well you are kostum party. Tapi kamu melupakan sisi playnya, where you play berperan sebagai karakter itu gitu. Nah itu yang menurut saya akan lebih baik kalau itu bisa tampil atau kelihatan ketika kamu berfoto, ketika kamu direkam atau apa gitu. Jadi representasi atas karakter itu bukan lagi tentang kamu, it's not you anymore gitu loh. Kalau kamu berkostum katakanlah Superman ya, lalu kamu duduk dan difoto gini, it's not being the Superman gitu Ada loh. yang diarale. Aduh. Jok lawas. Lawas. Jadi ada yang kamu tidak lagi menjadi dirimu, you are not you are Superman. Kamu harusnya kalau berfoto ya gitu kan, nggak usah pakai suara lah, paling nggak berpose like Superman gitu. Tapi memang itu sisi challenge terbesar kalau cosplay superhero barat, karena tidak hanya menjadi karakter tapi menjadi simbol. Ya. Itu berat banget. Iya. Nah, oke, menarik nih yang Mas Jojo bilang sebagai simbol, karena beberapa karakter yang di-cosplaykan itu bukan juga simbolnya kan. Maksudnya sekuat apapun kita memunculkan karakter itu kan tidak menjadi simbol. Ada juga kan karakter-karakter yang seperti itu. Misalnya kita bicara soal si Son Goku lah, atau orang-orang dari, kalau di Dragon Ball orang-orang dari planet saya misalnya. Kita cukup datang dengan menggunakan rompi ala Vegeta dan yang lainnya, kita udah bisa jadi itu tuh. Iya. Tapi ada beberapa karakter yang juga nggak bisa sembarangan Nggak bisa seperti sembarangan. itu gitu. Nah, ini menarik juga karena tadi Mas Gabe udah
udah menyinggung soal adanya komentar fisik. Saya nggak tahu ya ini kita masuknya ke body shaming atau enggak gitu. Setahu saya karena saya juga nggak terlalu mencermati hal ini dalam artian nggak melakukan itu dan nggak terlalu fokus terhadap hal body shaming. Apakah body shaming itu memang dasar gendut nggak cocok nih pakai misalnya. Apa Anda nunjuk saya? Tapi kan tidak salah. Tidak salah ya. Anda nunjuk Oke. saya. Oke, seperti itu atau gimana. Jadi yang perlu maksudnya yang mau saya sampaikan itu adalah Ada nggak? Gitu? bukan ada enggaknya karena adanya pasti gitu. Oke. Tapi maksudnya cosplay itu kan bebas. Sih. Cosplay Apakah itu- harus apakah tampilan fisik? apakah harus seperlu itu Oh, iya. untuk kita membicarakan seperti yang Mas Gabi bilang tadi bahwa Juggernaut-nya kok hitam gitu. Kecuali yang komen seperti itu adalah almarhum Stanley. Wah, Kalau dia yang bilang saya tidak ingin Juggernaut seperti ini, Anda lepas kostumnya, dia akan lepas. lepas. Dia akan lepas. Saya jalan cuma pakai tong gitu. Tapi maksud saya teman-teman adalah kita berempat ini kan kita tuh base-nya adalah di Jogja Heroes nih. Jogja Heroes. Kalian bisa lihat Saya nggak pakai. kami ini saya menjadi Captain America dan Batman, Mas Gabe ada di sana sebagai Juggernaut dan Dokter Octopus. Dr. Octopus, terus kemudian Mas Jojo udah jelas dia siapa, Black Manta. Juga Doctor Strange Ya. dan kalau Faisal ini punya Kamen Rider beberapa Logos. kostum Nyapu. punya beberapa kostum Spider-Man gitu, dan teman-teman bisa lihat di Instagram Jogja Heroes itu seperti apa kami membawakan. Kami tuh sebenarnya nggak menolak sebenarnya dibilang atau dikatakan cosplayer. Enggak. Karena kita tidak ikut lomba, kita tidak ikut Tapi saya kompetisi. ikut lomba. Oh, berarti bukan Jogja Heroes. Oke. Udah auto dikeluarin aku. Saya juga pernah ikut lomba coswalk ya, bukan cosplay Coswalk, ya, competition. Enggak, coswalk. maksudnya bukan nggak boleh ikut, tapi Iya. memang kita Itu personal sih. Personal. core bisnisnya atau core aktivitasnya itu bukan ikut lomba cosplay gitu. Tapi Kalau mau ikut Boleh, karena kostum banget. masing-masing. Boleh, Iya, boleh. Nah, maksud saya teman-teman kembali ke body shaming tadi itu kayaknya memang kebangetan banget, keterlaluan Keterlaluan. sekali gitu. Kayak misalnya Mas Jojo juga harusnya bisa dikomentari kenapa tidak berkulit putih untuk menjadi Doctor Doctor Strange Strange. gitu. Kenapa ada kayak orang India? Iya, Iya, suka tap- ngomong gitu tuh. Tapi itu Ya. kalau hal tersebut terjadi kita bisa merasa sakit hati. Tapi kalau kemudian Mas Jojo tidak dikomentari, kok nggak mirip, kok warna kulitnya begini begitu, tapi malah dia mendapatkan apresiasi tinggi, kan bisa jadi membuat tidak senang orang lain yang juga berperan sebagai Doctor Strange, Doctor Strange. yang tidak mendapatkan apresiasi sebanyak dirimu, gitu. Itu kan juga Bisa. bisa terjadi kan, Bisa, gitu. bisa. Gitu. Dan kemudian misalnya Mas Gabe dengan badan sebesar ini, terus kemudian dia mau menjadi Spider-Man, boleh nggak? Boleh. Boleh juga. Dia paham konsekuensinya gitu. Iya. Tapi komentar-komentar kita ini loh yang membuat apa ya, iklimnya tuh menjadi nggak nyaman, Nggak sehat ya? nggak sehat gitu loh. Kalau dia siapapun yang bercosplay itu sebenarnya paham kok. Itu tuh akan mendapatkan feedback seperti apa. Iya, Itu sebenarnya tuh paham gitu. Cuma tetap ngotot aja, ngeyel dalam bahasa Jawanya tuh ngeyel bahwa saya pengen muncul dengan kostum seperti ini. Begitu dapat feedback yang nggak enak, terus sakit hati gitu. Nah, tapi menurut kalian khusus untuk kita step selanjutnya bahas tentang body shaming lah, kayak gitu tuh pernah ngalamin nggak sih? Dan kemudian pernah ngalamin ngelihat orang lain melakukan itu dan kalian ada di situ, atau pernah digituin, atau justru pernah melakukan gitu. Saya ini sering nih. Wih, kenapa saya? Anda main tunjuk-tunjuk aja orang satu ini. Diingetin mukanya ya, diinget mukanya ya. Lihat mukanya ya. Kelihatan ya Ya, kelakuannya. kamera ada logos ya, diinget ya. Oke, siapa dulu nih? Aku deh, Siapa dulu? kalau saya sih untuk body shaming tidak pernah melakukan ya, terutama Oke. untuk konteksnya cosplay. Karena ketika saya mau mulai cosplay, saya juga sudah sadar sepenuhnya bahwa cosplay itu adalah basicnya meniru dan bebas dilakukan siapapun. Kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya apapun bentuk orangnya mau menjadi karakter dalam bentuk apapun ya terserah, asal tentunya kostumnya tidak seadanya. Iya. Pun seadanya saya juga nggak komentar sembarangan di internet kayak Iya, gitu. iya. Kecuali kalau di sesama Jogja Heroes League baru kritik. Bantai-bantaian ya? Bantai-bantai yang kritik itu dilontarkan. Tapi kan konteksnya untuk jualan. Iya, tapi iya, kalau iya. Untuk Jogja Heroes sendiri. Iya, untuk Jogja Heroes itu sendiri. Tapi kalau di For internet greater saya nggak good. pernah. Tapi kalau untuk body shaming saya sendiri alhamdulillah tidak pernah.
Oh, kalau Dr. Strange tidak pernah. Iya. Kalau dulu jadi Spider-Man pernah. Sering. Selalu. Dan pensiun. Oke. Dulu saya sempat jadi Spider-Man dan karena body saya ini terlalu tinggi untuk jadi Spider-Man, tinggi, kurus dan terlalu kaku, jadi ya responnya memang dulu. Ya. Iya. Jadi memang ya responnya memang seperti itu. Jadi Superman-nya kok nggak nge-gym, Superman-nya kok kaku, kok kurus, kok begini. Tapi saya sendiri semua tidak pernah sakit hati karena memang ketika saya mau buat Spider-Man udah sadar sepenuhnya ya itu for fun kayak gitu. Jadi ya sudah nggak masalah. Non taken lah, tidak ada yang diambil hati. Oke. Itu tadi dari Mas Jojo, ternyata dia pernah gitu. Dan saya saksinya. Gitu. Tidak sering, tapi tiap nongol selalu. Oke, kalau Mas Faisal sendiri pernah juga kalau masalah body shaming pernah. Jadi ini ada sedikit kisah inspiratif. Agak kesini sedikit, Mas. Kalau kamu sedih kita malah senang. Jangan. Sedih. Ini kisah inspiratifnya adalah dulu saya tuh badannya nggak segini. Oke. Sebelum jadi saya segini jadi ya? Spider-Man segini. Embrio. Enggak. Saya dulu berat badan 80 kilo. Wow. 80 kilo. Jadi Itu berarti berapa pound? Tinggi saya cuma 165. Oke. Don't speak American to me. Tinggi saya cuma 165 tapi berat saya 80 ya. Dan saya saktinya ya. Ini juga saksi. Jangan-jangan Anda kita ini sudah Anda mata-matai sejak lama ya. Jadi kalau menurut saya pribadi dulu pernah juga dibilang gendut dan dibilang istilahnya kamu tuh nggak akan cocok untuk cosplay. Itu belum masuk dunia cosplay loh ya. Belum masuk sudah dikatain seperti itu. Belum masuk Jogja Heroes ya. Belum masuk Jogja Heroes tapi sudah punya kostum Spider-Man. Jadi saya kan punya kostum Spider-Man sebelum masuk Jogja Heroes. Iya. Yang jelek itu ya. Iya. Terima kasih dijelaskan. Kostum yang kerap viral. Jualan sate itu. Ya jadi di situ saya diejek dan istilahnya nggak bakal cocok kamu jadi itu. Tapi gitu saya ketemu Mas Bagas coba dikurangin lah berat badannya segala. Nah, disitulah saya mulai sadar bahwa ya Spider-Man memang kita harus mengejar badan seperti Spider-Man itu tidak yang katakanlah gemuk atau seperti apa. Walaupun ada loh ya. Tapi saya pribadi ingin menjadi seorang Spider-Man yang istilahnya ultimate Spider-Man atau bisa dibilang yang dilihat orang adalah ini Spider-Man-nya Jogja. Proper. Konteks gitu. Ultimate ini kita luruskan dulu buat netizen, bukan ultimate bukan kostum yang paling keren, tapi serial. Ada serial judulnya Ultimate Spider-Man. Ya. Bukan Spider-Man yang paling keren. Bukan. Tapi ya istilahnya aku ingin orang melihat apapun yang dilihat oleh yang saya pakai, Spider-Man yang saya pakai itu adalah sesuatu yang ini Faisal nih. Ini adalah Spider-Man yang sudah in karakter. Kalau dia yang bawain it's okay gitu loh. Karena ini ada sedikit cerita. Saya pernah ke Solo tahun 2019 agak akhir. Di sana juga ada SVI, ada Spider-Verse Indonesia. Jadi di sana ada teman-teman SVI lagi kumpul bareng pakai baju Spider-Man macam-macam. Kita lagi kumpul, terus saya pakai Far From Home waktu itu. Okay. Ada salah satu orang yang saya nggak kenal siapa, tapi dia pakai baju Spider-Man Far From Home yang sama persis seperti saya. Oke. Tapi badannya gemuk. Banget. Badan lebih kecil dari saya, pendeknya, tapi badannya lebih gemuk, lebih gendut. Itu stay at home terus tuh kayaknya. Stay at home. Nah, nice. Di situ saya menggunakan kostum sama teman-teman, kita foto-foto. Nah, si orang ini aku tanya, mau ikut gabung nggak? Terus dia tiba-tiba malu, terus dia pakai jaket, terus dia tutup, terus dia pergi. Terus aku bingung di situ kayak, ini sorry, maksudku aku bukan bermaksud body shaming dengan aku menggunakan kostum, terus aku istilahnya enggak. Kamu sorry-nya ke situ dong. Oh ya ke situ ya. Maaf. Maaf. Maksudku banyak orang yang menganggap itu adalah suatu body shaming atau segala macam. Sebenarnya itu tidak. Jadi buat teman-teman justru kamu ngajak malah ya? mengajak. Yeah. Tapi terkadang karena ada orang yang dilihat lebih baik dari kita, itu seakan-akan kayak wah ngejek nih orang nih. Wah body shaming nih orang. Jadi serba salah juga dong. Okay. Kayak gitu loh. Jadi yang saya rasakan sebenarnya saat sebelum cosplay saya pernah di body shamingin, setelah saya cosplay pernah dituduh body shaming. Jadi saya bingung. Tapi saya kalau secara sengaja insya Allah nggak ada, kecuali Mas Jojo. Kenapa saya lagi? Anda membuat saya terlihat jelek. Jadi kalau saya pribadi insya Allah memang saya tidak pernah mengejek seseorang misalnya gendut, kurus segala macam. Semoga tidak, karena saya pernah merasakan menjadi orang yang di body shamingin. Jadi saya tidak mau melakukan itu. Gitu sih kira-kira. Thank you Faisal, bagus banget tadi sampelnya, contohnya. Jadi pernah ada di kedua. Pernah
pihak itu ya gitu misalnya. Mas Gabi sendiri? Oh ini. Tadi sudah pernah bilang soal warna kulit ya, Iya. tapi di luar itu Jadi- juggernautnya kok gede sekali gitu. Lah piye? Malah protes. Lah kok piye? Nah, Kita mikir juga. Nah ini guys, Iya. nah ini saya itu pertama kali datang ke event cosplay dan ikut ambil bagian di situ ya kan 2005. 2005. Woi, oke. Sampai Udah lama sekali. sampai hari ini saya tiap kali ada event cosplay di Yogyakarta ataupun kalau saya sempat jadi level nasional ataupun mungkin level internasional kalau saya sempat saya pasti datang. Tapi saya nggak pernah cosplay sampai sekitar tahun 2018 atau 18 akhir. 2018 akhir. Saya nggak pernah cosplay. Karena apa? Karena for some reason saya nggak melihat karakter yang bisa saya cosplaykan dari produk anime Jepang. Di produk anime Jepang hampir semuanya karakternya lencir, kurus. Kalau cewek pasti langsing. Anak SMA yang jagoan. Anak SMA jagoan, tetenya gede. Saya nggak mungkin kan jadi langsing tetenya gede gitu. Tetenya saya gede, tapi kan saya nggak langsing. Nah, apa namanya? Ini nggak ada editnya loh. Oh iya. Dan kan saya cowok. Dan saya nggak bisa jadi apapun gitu. Saya jarang banget ada karakter yang gemuk kecuali Giant. But seriously, Kalau lengkap mungkin mau ya. kalau lengkap mungkin mau, Ada nggak apa-apa. Nobita, Ada Nobita, ada- ada Doraemonnya, oke. But I'm not going to cosplay as a Giant. Dan hanya jadi bahan ridicule, jadi bahan bercandaan. Iya. My pride is too big for that. Ini kebetulan Pride Month, saya punya pride sendiri. Jadi apa ya? Saya nggak mau datang ke sana hanya jadi bahan apa lucu-lucuan. Berkostum seadanya seperti yang tadi bilang dan pretend that I'm Giant while I'm not. Atau mungkin orang bilang kalau misalkan di internet, oh mukanya mirip Big Smoke. Damn true, I look like Big Smoke-nya di GTA San Andreas. Tapi saya nggak mau kedatang cosplay pakai kaos, pakai kemeja hijau. Hampir mirip ya guys. Baru udah saya Iya, bener, pakai topi dan udah. And then saya bilang I'm Big Smoke. Damn ya, semua orang pasti akan ngeliat saya Big Smoke. Tapi saya nggak suka karakternya, men. Saya lebih suka CJ banyak. But that is the reason kenapa saya nggak mau cosplay sama sekali. Sampai kemudian teman-teman dari Jogja Heroes League mulai datang berkostum Marvel dan DC. Di momen itu saya sadar, oke, this is my time. Ini waktu saya untuk berani cosplay. Karena apa? Saya bisa milih karakter yang gede, gitu kan, yang memang mungkin orang lain nggak ada yang bisa. Ya, maka saya mulai dengan Juggernaut, kemudian Dr. Octopus yang memang gendut, gitu kan. Dan kedepannya karakter-karakter saya akan seperti itu, big bodied karakter. Dan tidak ada yang bisa Dan selain tidak dirimu. Iya, Iya. karena saya sadar, saya pasti akan di body shamingin yang pertama. Itu dari bentuk badan ya, warna kulit saya aja di body shamingin waktu saya pakai kostum Vikings. Gokil man, saya riset man. Iya. Saya pelajarin apa sampai budaya Vikings. I speak the language man. Itu salah satu komennya bilang, Viking kok hitam. Lu belum pernah ke Bandung sih. Anyway, Oh, bukan Viking yang hitam, bro. anyway, Kita tidak memancing apapun ya. Ya. Anyway, itu nggak yoi banget gitu loh. Yes, memang saya hitam, memang saya orang Asia. Makanya kalau saya di forum Vikings ya, forum LARP namanya kalau di internasional, mereka welcome saya, bagus banget, kostumnya udah mirip, udah otentik gitu. Saya selalu bilang I'm Asian and I'm Muslim gitu kan. Dia bilang, that's okay. Viking is not religion and not race. It's a job. Selesai. Dari situ saya justru dapat ketenangan ketika pergi sama komunitas luar. Yes. Makanya saya lebih bangga majang foto-foto cosplay saya di komunitas luar. Mereka lebih bisa menghargai. And this is for you to think, man. Kenapa kalian nggak bisa seapresiatif itu sih? Atau memilih tempat untuk Nah, memajang. itu Iya. memilih tempat. Oke. Ini Pocong men silakan. Wah. Jadi Stephen Chow silakan. Iya. Jadi teman-teman kembali lagi ke diri kita sendiri sih. Misalnya kita merasa kita ini terlalu kurus atau terlalu Bentar, gemuk. cerita dulu, pernah belum? Ngapain narasi pernah belum di body shaming? Enggak, kan Belum saya yang pernah. nanya tadi. Ah, Wah, enggak iya. ada. Adanya karakter saya nih, Nggak. Captain Star. Captain Star, pernah Enggak, kalau saya nggak pernah melakukan body shaming atau nggak pernah juga Kena body shaming. kena body shaming. Itu juga nggak pernah karena nggak sering muncul. Karena Mas Bagas ini domainnya bukan di internet, guys. Iya. Iya. Dia bahkan nggak punya sosmed. That's how annoying he is. That's how annoying he is. Saya punya buku-buku yang itu nyatetin apa yang lagi populer di tahun sekian. Oh iya. Ya, jadi saya nggak pernah, mudah-mudahan nggak pernah sama sekali ke depan-depannya nggak pernah melakukan itu. Tapi justru di Jogja Heroes
saya itu lebih menekankan ke setiap orang bagusnya, cocoknya itu jadi karakter apa. Iya. Bukan karena teman-teman atau kalian semua itu nggak Look the part. bukan apa ya, nggak boleh Nggak boleh jadi karakter yang kalian inginkan. Tapi kalau di Jogja Heroes itu karena memang kita itu berkostum untuk memenuhi ekspektasi dari publik, ekspektasi dari klien, maka kita tuh sebaiknya memang menjadi karakter atau berkostum atau bercosplay yang memang memenuhi ekspektasi itu sih, gitu. Ada standarnya ya. Ada Iya. standarnya. Sekali lagi tadi misalnya kayak entah ini cowok entah ini cewek gitu ya. Kalau badannya besar, terus kemudian mau jadi karakter yang sebenarnya badannya nggak besar, terus kemudian tidak dilihat atau dilirik sama klien atau sama publik itu Berharap bisa tampil. Terus kemudian melampiaskan rasa amarahnya tuh ke siapa? Kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Gitu. Kalau hanya sebatas itu sih kalau di Jogja Heroes gitu. Nah, tapi kayaknya teman-teman hal semacam ini tuh kalau kita terapkan, kalau kalian terapkan di dunia kalian sendiri, itu juga bekerja dengan baik. Iya. Gitu. Iya. Kalau kita menjadi karakter Doctor Strange terus kemudian kurus banget gitu, kan juga mengundang pendapat atau komentar yang nggak kita inginkan sebenarnya di internet gitu loh. Nah, kayak gitu sih, kita terlalu jangan-jangan kita nih yang mengaku cosplayer atau memang kita suka berkostum, jangan-jangan kita sendiri yang memang apa ya, pengen berkostum dengan sesederhana yang kita bisa, kita merasa effort kita segitu aja udah cukup, terus kemudian kita itu tampil atau kita lempar itu ke dunia maya, internet, sosmed, terus kita tuh nggak suka kalau dikomentari jelek. Iya. Jangan-jangan kita, akal sih, jangan-jangan gitu loh. Iya, benar. Iya. Karena netizen itu mau gimana mau juga hanya merespon apa yang mereka lihat. Iya. Kita Bikin nggak bisa take ngatur the hit, netizen, ya. Iya. Kita nggak bisa Masalah. nerima panasnya. Iya, jangan-jangan sih seperti itu gitu. Oh, itu benar, Mas. Gitu. Itu Kalau udah saya benar yakin- selesai berarti. itu saya yakin benar. Jadi memang banyak yang apa ya, banyak yang ketika aku contoh aja deh, ini lagi ramai di timeline Facebook ya, belum lama nih ya, ada yang protes kenapa kok saya dikata-katain apa namanya, nggak sopan ya, wanita rendahan gitu kan. Oh, oke. Karena oke, apa? oke. Nah terus dibilang lah, tapi foto-fotomu kayak gitu loh. Dia bilang tapi ini kan seni gitu. Lalu dia bilang tapi grafur tuh ya seninya buat apa? Seni buat gitu loh. Mau buat apa lagi gitu kan? Jadi Ada gesturnya ya Ada tadi gesturnya ya? ya, itu kecil banget tadi. Nah dia protes gitu. Lalu orang-orang juga menimpa, lu ngapain protes? Pasar apa yang kamu jual tuh itu gitu loh. Iya. Ya kan? Sama kalau misalnya kita di Jogja Heroes League ya, atau kalau kita bercosplay ya. Sama kalau saya berkostum deh. Saya kalau kostum dengan pakai kostum Juggernaut, saya akan datang. Harapan saya orang-orang lihat saya adalah, wah gede ya, anak kecil nangis lari ketakutan. It's enough for me. Yap. Oke, it's enough for me. Karena itu adalah apresiasi yang buat saya ya. Iyalah, karakternya nyeramin kayak gini. Ya kalau anak kecil malah peluk-peluk bahaya terus dikira Santa Claus, ya kan? Tapi apa namanya? Tapi itu In fact pernah ya? Itu in fact pernah. Jadi Santa Claus maksudnya. Santa Claus dan dipeluk anak kecil Iya. ya kan. Oh, sayang Juggernaut. Apa coba? But apa namanya? I came ready, I came prepared, and I'm willing to take the hit. Bahkan kalau misalkan saya berkostum Viking, saya pajang dibilang hitam, nggak Caucasian, dibilang it's okay, ya kan? I show you my effort gitu aja. Kalau kamu ngerasa bahwa effort saya kurang atau ada hal-hal yang di luar kuasa manusia, saya nggak bisa mengubahnya, ya rupiah meneh men, gitu aja sih. Iya. Ya intinya kesadaran diri itu bukan hanya menilai kita ini cocok sama karakternya apa enggak ya, tapi juga sadar, terlepas dari itu kita juga sadar bagaimana kita membawakan karakter Bisa itu sebaik apa? bisa sebaik apa, itu pertama yang jelas. Yang kedua, kalau misalnya memang tidak sebaik itu karena memang ada batasan tubuh yang tidak bisa diubah, kita juga harus istilahnya udah pasang badan bahwa siap bahwa kita melakukan ini for fun, apapun yang orang katakan screw that gitu, nggak Yes. Konsekuensi ya. yang konsekuensi. Karena apa yang saya bilang ini banyak terjadi kalau kita ke Comic Con. Itu banyak banget orang yang bentuknya itu tidak ada mirip sama sekali, tapi mereka semua ngumpul, mereka semua bersenang-senang karena apa? Mereka tahu tempat. Yes. Ya. Mereka tahu tempat, tidak hanya tempat EC-nya, tapi tahu gimana menempatkan cosplaynya, apakah ini for fun atau buat kompetisi atau buat jualan untuk menerima puja-puji. Mereka tahu membedakan itu, makanya Dan pengunjungnya juga tahu. pengunjungnya juga tahu, jadi makanya enak sekali, makanya nyaman, makanya situasinya jadi nyaman sekali. Itu tahu tempat, pertama untuk diri kita tahu diri, yang kedua adalah tahu tempat. Ya, Gitu. baik itu tempat fisik ataupun di
dunia maya. Baik itu cosplayer maupun penikmat. Betul. Yes. Oke, ada lagi yang ditambahkan, Mr. Faisal? Ya mungkin buat penutup ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi bahwa jangan-jangan kitanya nih yang berkostum yang berharap lebih tapi effortnya kurang. Jangan-jangan loh ini. Tapi bayangkan kalau dalam sebuah event cosplay, baik itu nyata, fisik ataupun di internet, di sosmed manapun itu, bayangkan kalau yang ikut mengumpulkan foto atau yang berkostum itu ada 100 orang, tapi hanya ada 10 yang benar-benar effortful. Bayangkan bagaimana bisa yang 90 ini kemudian tidak marah-marah gitu. Padahal kalau ini kemudian terjadi dan terus-menerus terjadi, jangan-jangan di tahun depannya dari 100 itu jadi 150, tapi yang effortful tetap 10. Tetap segitu. Iya. Bayangkan itu. Iya. Bagaimana kita itu terus-menerus mengharapkan adanya perubahan komentar, ada perubahan feedback yang lebih positif, padahal kitanya nggak effortful. Iya. Gitu. Jangan-jangan seperti itu. Apapun itu tuh, soal body, soal kostumnya, soal tempat munculnya gitu. Iya. Jadi ya udah gitu, kita sendiri dimulai dari kita sendiri gitu loh. Itu sih kalau buat saya terakhir gitu teman-teman. Nah, buat yang nggak setuju atau setuju dengan obrolan kita, boleh Nah, kita obrolin lah ya. ngisi di kolom Di komentar, itu boleh, karena sekali lagi semuanya tuh subjektif. Yang nggak suka ya tetap nggak suka, yang suka ya tetap suka, yang setuju ya setuju, yang enggak gitu. Dan itu bebas, seperti halnya cosplay itu bebas. Betul. Komentar juga bebas. Tapi kalau misalnya ada yang punya ide untuk kami bahas tentang tema cosplay apa lagi selain ini, juga boleh ditulis di komentar. Gitu aja teman-teman. Terima kasih banget buat yang udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Nggak usah subscribe nggak apa-apa, tapi yang penting tonton sampai habis, apalagi share. Thank you. Dadah.